reklamasi itu dicabut karena ada kesalahan. DPR yang punya andil. Akan siapa yang sudah berjuang dan kami akan menentukan siapa yang sudah berjuang. Setuju? Jantan. Ade Arjaya jantan dong. Aman, sehingga secara ekonomi aman adalah dasar ekonomi kita bisa maju. Setelah ekonomi kita maju, pasti masyarakat Bali akan sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak berpanjang kata, jadi tentunya kami hanya ingin guliran nantinya apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi seperti tadi kami dengar di bawah, makar dibalas makar, anarkis dibalas anarkis. Kalau boleh tidaklah seperti itu, tapi ya yang namanya manusia seperti karet, uangnya kalau sampun tak selesai kan pasti putus juga. Nah ini jangan sampai terjadi. Jadi kami mungkin di Dewan akan berusaha memfasilitasi, tentunya akan bisa untuk nantinya apa yang menjadi harapan bapak-bapak, kami akan fasilitasi. Kami tentunya akan mengundang semua pihak agar bisa kita lawan. Perubahan tidak bisa kita lawan. Ya mohon maaf, saya kemarin di Singaraja menyampaikan mengenai reklamasi, dan saya sekaligus klarifikasi mengenai bahasa reklamasi. Reklamasi yang kita maksud itu, kita tidak bicara reklamasi hanya Teluk Benua, tidak. Kita harus bicara Bali. Kita harus bicara keseluruhan Bali yang sudah sangat abrasi. Satu-satunya yang bisa untuk menahan abrasi hanyalah reklamasi. Jadi teorinya begitu. Jadi kita DPRD Provinsi Bali mengusulkan reklamasi atau feasibility study untuk Bali. Itu untuk apa? Menjaga Bali. Saudara-saudara kita di Jembrana abrasi sampai kuburan. Saudara-saudara kuburan sampai ke laut, Pak. Kemudian saudara-saudara kita di Lebih dari Padang Galah ke timur ini abrasi. Teman-teman kita diculik di Karangasem ini abrasi. Kalau kita biarkan, Pulau Bali ini akan mengecil. Tidak ada urusan abrasi itu dengan investor. Tidak ada urusan abrasi itu dengan pemodal yang nantinya akan mengambil keuntungan dari Bali. Itu kecil, tapi yang lainnya kita harus mempertahankan Bali ini. Mohon maaf, teman-teman kita di Singaraja ingin bandara. Ya tanpa reklamasi, mohon maaf, tidak akan pernah ada bandara di Singaraja, tidak akan pernah ada bandara. Nah ini ingin kami sampaikan untuk meluruskan bahwa kami di Dewan ini berstatement, mohon maaf, berstatement kami mendukung reklamasi itu adalah reklamasi yang menyelamatkan Bali. Rekomendasi kami pun untuk penyelamatan Bali. Nggak ada lain dari itu. Nah itu. Jadi kami luruskan sekalian juga karena bapak-bapak dari berbagai elemen masyarakat. Nah, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan. Jadi silakan diisi dengan siapa yang akan nanti memberikan. Silakan. Kalau ada yang harus kami tanggapi, apa yang akan terjadi? Ayo, syukur-syukur kita bisa bendung. Ayo kita sinergi, Pak, menjaga Bali. Kami selaku Ketua Forum Relawan Bali Mandara tidak segan-segan, Pak, berkoordinasi dengan bapak-bapak kalau ada apa-apa. Jadi Forum Relawan Bali Mandara ini terus terang kami terus mendukung program-program dari pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan Bali Mandara. Di luar itu, mohon maaf, kami akan tabrak, Pak. Kalau ada oknum atau organisasi tertentu ingin menangguhkan, membatalkan, atau ingin tidak melancarkan program Bali Mandara, kita tabrak. Baik, jadi ada statement kami, Pak, ada surat dari kami yang harus kami sampaikan kepada bapak-bapak. Jadi surat dari kami Forum Relawan Bali Mandara kepada yang terhormat Bapak Ketua DPRD Bali dan pimpinan DPRD Bali di Denpasar.
inkonstitusional, agitatif, provokatif, dan penuh nuansa konflik, sehingga telah menyesatkan masyarakat Bali pada umumnya. Bahwa terkait dengan statement dari saudara Arya Wedekarna, kami dari Relawan Bali Mandara dengan tegas menyampaikan aspirasi dan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa statement saudara Arya Wedekarna tersebut adalah inkonstitusional, agitatif, provokator, memunculkan konflik yang sangat meresahkan. Bahkan statement tersebut telah cenderung bersifat makar. 2. Bahwa Bali Pos yang memuat statement dari saudara Arya Wedekarna sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip fundamental tujuan dari pembuatan sebuah berita dan melabrak tidak saja apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Oleh karena media Bali Pos secara sengaja memuat statement saudara Arya Wedekarna, bahkan pernyataan sejenis dimuat secara terus-menerus hingga saat ini. Di samping telah mengadu domba masyarakat Bali, juga dapat dikualifikasikan telah melakukan kebohongan publik. 3. Bahwa sejalan dengan poin 2 di atas, sekali lagi, statement tersebut telah membuat keresahan masyarakat Bali yang cenderung berpotensi memunculkan konflik horizontal dan mengganggu kedamaian, keamanan, dan kenyamanan masyarakat Bali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan ini kami meminta dengan tegas dan hormat kepada Ketua dan segenap pimpinan DPRD Bali dan Kapolda Bali agar 1. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban kepada saudara Arya Wedekarna atas statement yang disampaikan. 2. Menuntut kepada saudara Arya Wedekarna untuk meminta maaf atas statement yang disampaikan dalam tenggang waktu 3 hari terhitung sejak aspirasi ini disampaikan. Bahwa apabila ternyata permintaan maaf tersebut tidak disampaikan pada kurun waktu yang telah ditentukan di atas, kami tidak akan bertanggung jawab atas presiden yang secara sengaja dibuat maupun dimuat dalam media Bali Pos. 3. Mendesak kepada Bapak Kapolda Bali untuk menindak saudara Arya Wedekarna dan Harian Bali Pos dengan sengaja melakukan tindak agitatif, provokatif yang telah meresahkan dan menyesatkan masyarakat Bali. Demikian aspirasi ini disampaikan dengan sungguh-sungguh dan sekaligus dengan harapan agar segera mendapat respon yang tidak saja dari Ketua Pimpinan DPRD Bali, melainkan juga dari Bapak Kapolda Bali. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Semoga pikiran yang baik datang dari segenap penjuru. Tertanda Putu Aksana, Ketua Umum Forum Relawan Bali Mandara. Demikian dari kami Pak, aspirasi kami. Jadi sangat-sangat disayangkan. Ini kita lucu juga nih, punya Arya Weda, Pak. Dia seorang akademisi,